Bab 5571. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Saat angin gelap menderu, sesosok tubuh abu-abu lewat di dalam ruangan. Sebelum beberapa pelayan perempuan merasakan apapun, mereka melihat seutas darah membumbung tinggi dan kepala melayang ke samping. Ah! Saat berikutnya, di dalam ruangan, teriakan menusuk gendang telinga orang. Selesai. Suara samar menghilang, dan beberapa pelayan telah melarikan diri. Di dalam kamar, hanya tubuh Zhu Qingtao yang jatuh ke dalam genangan darah. Segera, rumah besar Tuan Kota berada dalam kekacauan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong mendapati Mu Yun panik. Tuan Lu, Zhu Qingtao sudah mati. Eucalyptus Xiong memandang Mu Yun dan penuh dengan pertanyaan. Oh, bagaimana dia bisa mati? Ketika Mu Yun menanyakan hal ini, Xiong Eucalyptus tercengang. Bagaimana dia mati? Tidakkah kamu tahu lebih baik dari siapapun? Tuan Lu, apakah kamu melakukannya? Xiong Eucalyptus berkata dengan serius, apakah kamu? Jangan bicara omong kosong. Mu Yun tertawa dan berkata, saya berada di halaman kemarin. Bukankah Tuan Muda Zhu selalu mengirim seseorang untuk melihat saya? Meski begitu, tapi, Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong sangat terkejut. Tuan Zuli sudah tahu. Sekarang mulailah bertanya tentang pembunuhnya, Tuan Lu. Jika Anda melakukannya, saya sarankan Anda segera melarikan diri, jika tidak. Jangan khawatir, saya tidak melakukannya. Xiao Jiutian berhasil. Ini benar-benar bukan aku. Melihat Mu Yun tidak berniat pergi, Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong menghela nafas. Sejak Mu Yun menculik mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tapi mereka tidak menyangka bahwa orang pertama yang ingin dibunuh Mu Yun adalah Zhu Qingtao. Saat ini, di luar halaman, segala macam sosok datang. Pria parubaya terkemuka, dengan mata merah, tubuh tinggi dan postur agak gemuk, menunjukkan sedikit martabat. Tuan Zuli, Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong langsung memberi hormat ketika melihat usia parubayanya. Orang ini adalah Zuli. Mu Yun juga sopan. Zuli memandang Mu Yun dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin, apakah kamu pemuda yang ditinggalkan oleh King Tao Dai? Lu King Feng yang lebih muda, aku pernah melihat yang lebih tua. Zuli berkata dengan acuh tak acuh, tahukah kamu bahwa Zhu Qingtao dibunuh tadi malam? Baru saja kakak Xiong Eucalyptus dan kakak Xiong Dong memberitahuku. Kamu berhasil, Zuli berkata langsung. Kata-kata ini diucapkan, tetapi Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong di sampingnya ketakutan setengah mati. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sedang berlatih di kamar saya tadi malam. Guru Zhu Qingtao mengirim seseorang untuk menjaga saya. Mereka dapat bersaksi bahwa saya tidak pernah pergi. Zuli memandang Mu Yun dengan hati-hati. Jadi begitu, Zuli berbalik dan ingin pergi. Mu Yun kemudian berkata, Senior, Tuan Zhu Qingtao meninggalkan generasi muda untuk beristirahat di rumah Tuan Kota. Generasi muda pulang dari luar negeri dan belum tiba di rumah. Saya tidak tahu apakah. Petik 2. Tidak. Petik 2 tanda seru petik 2. Zuli berkata dengan dingin, putraku terbunuh, dan pembunuhnya tidak ditemukan. Tidak ada yang bisa pergi. Mendengar ini, Mu Yun menghela nafas. Zuli langsung pergi. Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong bergegas maju. Tuan Lu, Anda harus tetap jujur di rumah Tuan Kota sekarang. Jangan berlarian. Xiong Eucalyptus menghela nafas dan berkata, Zhu Qingtao sudah mati. Tuan Zuli marah. Tuan Zuliangjun, penguasa kota, memberinya izin untuk menemukan pembunuhnya. Selain itu, masalah ini telah diberitahukan kepada Tuan Zhu Feng, serta Tuan Zhu Mingqiong dan Tuan Zhu Mingqiong. Dikatakan bahwa mereka semua akan datang. Oh, ini adalah hal yang bagus. Ada juga banyak faksi inti di klan Gunung Terbelah Babi. Zhu Mingqiong dan Zhu Mingqiong jelas bukan kekuatan kecil di klan Gunung Belah Babi. Tapi sekarang Mu Yun tidak takut. Tujuan utama kali ini adalah untuk membunuh Zhu Mingqiong dan Zhu Feng dan membuat keributan di kota Luoshan. Dan, sekarang dia telah menguasai rahasia menakjubkan seperti perang Tian Luo Senchao dan Sekte Qibao Liuli dengan 10.000 Buddha, Mu Yun tidak akan melepaskannya. Jika beritahu 10.000 Buddha tentang berita ini, akankah 10.000 Buddha mencari bantuan? Dengan cara ini, akankah terjadi perkelahian total di 4 alam? Jika benar-benar terjadi perkelahian, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menciptakan dunianya sendiri di 4 alam tersebut.
Dari sudut pandangnya saat ini, penciptaan paviliun awan di alam awan gelap pada masa itu hanyalah sebuah perjuangan kecil. Tapi semua fondasi perlu diakumulasikan. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk menciptakan landasan di 10 dunia kuno Dharma. Mu Yun tidak terburu-buru mencari Miao Xianyu dan Meng Zimo. Karena saya tahu bahwa mereka berada di lembah Xingyue dan telah mencapai tingkat kaisar, sekarang saya adalah Raja Kecil Tao. Apa yang akan saya lakukan dengan mereka? Lebih baik bekerja keras di sini. Itu hanya disengaja untuk memberitahu Zhu Li bahwa dia akan pergi. Sungguh jahat jika Zhu Li membiarkannya pergi. Pada malam hari, Mu Yun dan Xiao Jiutian tinggal bersama. Maukah kamu membunuhku malam ini? Apakah kamu yakin tidak akan ditangkap? Omong kosong, tentu saja. Xiao Jiutian hehe berkata sambil tersenyum, sosok-sosok di atas 3 kesengsaraan kaisar semuanya telah pergi. Sekarang rumah tuan kota, 2 perampokan kaisar, aku akan membunuh siapapun yang kuinginkan. Mu Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo kita lakukan. Bagus. Jadi, pada larut malam, seseorang dibunuh lagi di rumah Tuhan. Dalam beberapa hari berikutnya, orang-orang terus-menerus dibunuh di rumah Tuhan. Bahkan tuan kota Zhu Liangjun sedang duduk di luar secara langsung, tidak tertutup. Namun tidak ada kabar tentang pembunuhnya. Kejadian ini menyebabkan gangguan besar di seluruh kota Luoshan. Setiap hari, Mu Yun mengobrol dengan bola salju dan mengembangkan Taoismenya, tetapi tidak ada yang mencarinya. Dalam kegelapan, halaman rumahnya diawasi. Namun setiap hari, dia sengaja muncul di depan orang-orang itu dan memberitahu monitor bahwa He Mu Yun belum pergi. 7 hari berlalu dalam sekejap. 7 orang telah tewas di rumah Tuhan. Pada dasarnya, mereka adalah anak muda setingkat Kaisar Tao. Hal ini membuat Zhu Liangjun marah. Dia bertanggung jawab atas perampokan kedua kaisar, dan murid-murid klan gunung yang membelah babi terus mati. Ciguoguo lah yang memukul wajahnya. Dan hari ini, di halaman tempat tinggal Mu Yun, Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong datang. Sesuatu yang serius telah terjadi. Xiong Eucalyptus segera berkata, rumah tuan kota berada ratusan mil di luar kota Luoshan, dan dia menangkap seorang pria. Tangkap seseorang, untuk itu. Mu Yun bertanya, siapa itu? Pu Yuan, alasan umum, tidak pernah mendengar hal tersebut. Xiong Dong melanjutkan, Pu Yuan adalah putra Buddha dari 10.000 Buddha. Di alam Raja Tao, di antara 10.000 Buddha, Arhat bernama Yi, Bodhisattva bernama Du, dan Buddha bernama Peu. Mereka yang bisa dinobatkan sebagai Buddha semuanya akan menjadi arahat dalam 10.000 Buddha di masa depan, dan bahkan Bodhisattva. Dimungkinkan juga untuk menjadi tuan rumah. Buddha ini, yang ditangkap di luar kota Luoshan, dianggap oleh penguasa kota ada hubungannya dengan kematian Su Qingtao. Mendengar ini, mata Mu Yun langsung berbinar. Ini bagus. Xiao Jiutian membunuh orang. Kota Luoshan secara keliru mengira itu adalah manusia dari 10.000 Buddha. Status Buddha tidaklah sederhana. Jika kota Luoshan membunuh sang Buddha, maka saya khawatir 10.000 lembah iblis dan 10.000 sekte Buddha pasti akan berperang. Selain itu, sekte Qibao Liuli dan Tianluo Shen Chao bergabung. Pada saat itu akan langsung berkembang menjadi 4 perang dunia kecil. Mu Yun segera berkata, di mana orang di penjara? Xiong Dong dan Xiong Eucalyptus memandang Mu Yun dengan penuh semangat. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apakah harus berbicara atau diam. Menurutmu apa yang ingin dilakukan Mu Yun? Mengatakan, Mu Yun berkata langsung, jika kamu ingin bersembunyi dariku, kamu tidak memenuhi syarat. Xiong Dong segera membeberkan alamat penahanannya. 10 malam, Xiao Jiutian dan Mu Yun berkumpul lagi. Bunuh Buddha kali ini. Xiao Jiutian menggosok tangannya dengan penuh semangat. Alam, Mu Yun segera berkata, aku akan pergi bersamamu. Ah, kamu sangat lemah, bukankah itu bagus? Mendengar ini, Mu Yun terdiam. Jangan gegabah. Kali ini berbeda. Zhu Mingqiong, Zhu Mingjiong, dan Zhu Feng semuanya telah tiba. Menurutku kali ini akan aneh. Mu Yun berkata, aku akan memainkannya bersamamu. Ya, awan gelap menutupi bulan. Mu Yun dan Xiao Jiutian meninggalkan mansion satu persatu dan bertanggung jawab mengawasi penjaga mereka, tanpa menyadarinya. Di bawah 7 liku-liku di rumah tuan kota besar, saya sampai di sebuah taman. Di balik bebatuan di taman, ada lorong menuju ke bawah tanah.
Ini adalah tempat yang diberitahukan oleh Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong kepada Mu Yun. Disinilah Sang Buddha di penjara. Satu orang dan satu kucing, tutupi nafasnya, masuki gua bawah tanah, dan segera temukan Sang Buddha. Buddha Puyuan dikurung di dalam sel dengan 7 larangan di luar sel, dan Puyuan sendiri penuh dengan belenggu, bekas luka, dan belenggu. Buddha ini sungguh menyedihkan. Xiao Jiutian langsung menjulurkan kaki kucing itu dan melanggar larangan tersebut. Buddha semesta, teriak Mu Yun. Sang Buddha berhenti duduk, perlahan membuka matanya dan melihat ke bak mandi. Dermawan, kamu, tidak ada waktu untuk bicara lebih banyak. Aku akan mengajakmu keluar dulu. Mu Yun berkata langsung, saya dari rumah tuan. Keluarga saya dihancurkan oleh Zuli dari klan pegunungan yang membelah babi. Saya telah mencari kesempatan untuk membunuh Zhu Qingtao untuk membalas dendam, membunuh Zuli untuk membalas dendam. Tetapi sebelum waktunya tiba, Zhu Qingtao dibunuh oleh Sang Buddha. Saya bersyukur, sekarang, saya bisa membalas budi Buddha. Setelah mendengar ini, Buddha Puyuan buru-buru berkata, Dermawan, Anda salah paham. Saya tidak membunuh Zhu Qingtao. Puyuan berhenti dan berkata, aku tidak bisa pergi bersamamu. Jika aku melarikan diri, klan pegunungan yang membelah babi akan mengira aku adalah seorang pembunuh. Saya ingin tinggal di sini dan membiarkan mereka mengembalikan kepolosan saya. Amitabha, Buddha memberkati Anda. Jika Anda Buddha lagi, orang akan langsung memasukkan Anda ke dalam panci minyak. Mu Yun buru-buru berkata, Puyuan Buddha, bahkan jika kamu tidak membunuh orang, kamu tidak bisa tinggal di sini. Saya tahu sebuah rahasia besar. Anda harus kembali ke 10.000 Buddha dan memberitahu Bodhisattva dan kepala biara Anda. Mendengar ini, Puyuan mengerutkan kening. Rahasia luar biasa, sekitar 10.000 Buddha. Mu Yun menarik Puyuan dan meninggalkan gua bawah tanah sepenuhnya. Puyuan berpikir sejenak, tapi berkata, Dermawan, saya baik, tapi saya benar-benar tidak bisa melarikan diri. Begitu kamu melarikan diri, akan lebih sulit untuk dijelaskan. 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis kita semuanya berada di alam naga yang menakjubkan. Di hari-hari biasa, air sumur tidak mengalir ke sungai. Baiklah, orang bodoh sekali. Mu Yun berkata langsung, 10.000 Buddhamu akan mendapat masalah. Tahukah kamu, jika kamu tidak lari, kamu mungkin mati, dan 10.000 Buddhamu mungkin habis. Jangan bicara omong kosong, Dermawan, 10.000 Buddha saya. Di tengah jalan, mereka berjalan keluar gua, tetapi suara Puyuan tiba-tiba berhenti. Di taman, Zero Association, ratusan sosok, 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar, mengelilingi tepi gua bawah tanah. Benar saja, ekor rubahnya keluar. Zuli berdiri di depan orang banyak dan menatap Mu Yun, dengan niat membunuh di matanya. Ditemukan, Mu Yun juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, Zuli melambaikan telapak tangannya. Xiong Dong Qiong dan Eucalyptus Xiong diantar keluar. Keduanya terkoyak, sekarat dan hampir sekarat. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang dari klan gunung yang membelah babi itu bodoh? Lu Qingfeng, dalam beberapa hari terakhir, tidak ada orang istimewa lainnya di rumah tuan kita kecuali kamu. Tanpa diduga, Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong benar-benar mendengarkanmu. Mu Yun melihat, tidak ada rencana terperinci untuk melakukan hal ini, dan tidak ada yang terlihat jelas. Segera, Mu Yun berkata langsung, Puyuan, lari, aku akan melindungi bagian belakang. Mendengar ini, Zuli berkata dengan dingin, kamu memang mata-mata 10.000 Buddha. Bunuh anakku Zhu Qingtao. Sekarang kamu masih ingin menyelamatkan alasan umum ini dan ingin lari. Hari ini kamu tidak bisa melarikan diri. Mendengar ini, Mu Yun mencibir, bisakah kamu menjaga kakekmu Lu hari ini? Kematian, Zuli sangat marah dan langsung membunuh. Mu Yun mendesis dan melangkah mundur. Kucing abu-abu Xiao Jiutian bergegas keluar. Ledakan, namun saat ini, 3 bau mengerikan jatuh dari langit dan langsung berhenti di depan Xiao Jiutian. Zhu Mingqiong, Zhu Mingqiong, Zhu Liangjun, 3 raja. Mu Yun memandang Xiao Jiutian dan berkata, bisakah? Jangan khawatir, tidak masalah, tapi aku tidak peduli padamu. Jangan khawatirkan aku. Bagus. 1 orang, 1 kucing, tanpa rasa takut. Awalnya, Mu Yun tidak bermaksud menunda terlalu banyak waktu di kota Luoshan. Dia datang kali ini untuk membunuh Zhu Feng, Zhu Mingqiong dan putranya. Jika mereka mati,
klan Gunung Terbelah Babi tidak akan dipermalukan oleh keluarga Xie. Saat ini, melihat orang-orang ini bertarung satu persatu, Mu Yun tidak akan berbelas kasihan. Puyuan Buddha, jika kamu tidak melakukannya lagi, aku akan mati bersama. Orang puyuan bodoh. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak membunuh orang, tertangkap secara misterius, diselamatkan secara misterius, dan sekarang ditembak secara misterius. Tetapi para prajurit dari klan gunung yang membelah babi itu tidak peduli sama sekali dan langsung bergegas. Boom! Di rumah Tuan Kota, terdengar suara gemuruh. Mu Yun tidak takut. Dia bukan lagi Kaisar Daofu. Dia membuka lebih dari 300 kuil Tao, dan sekarang kekuatan tempurnya luar biasa. Tepatnya, ada 395 kuil Tao. Bahkan jika Zhu Feng membuka lebih dari 400 Daofu dan Zhu Li membuka lebih dari 500 Daofu, Mu Yun tidak takut. Jangan gerakan pedang Ming Wang. Jantung Kendo kental, teknik pedang Wu meletus. Mu Yun segera bertarung dengan Zhu Li dan Zhu Feng. Selama 100 tahun terakhir, dia telah berjuang sepanjang hari, dari puluhan hingga ratusan, dan takdirnya telah mencapai 20%. Belum lagi lebih dari 400 rumah Tao, yaitu lebih dari 600 dan lebih dari 700 rumah Tao, dia juga tidak takut. Membunuh. Jantungnya meledak dalam satu tarikan napas, dan momentum seluruh tubuh Mu Yun benar-benar meletus. Potong dengan pedang. Boom! Di rumah Tuan Kota, rumah-rumah runtuh. Saat ini, Xiao Jiutian sudah bertarung dengan 3 kaisar, dan langsung pergi ke langit untuk bertarung. Kaisar bukanlah kubis. Meskipun kota Luoshan adalah salah satu dari 10 kota teratas yang dikuasai oleh klan pegunungan terbelah babi, di masa lalu, hanya Zhu Liangjun, sang kaisar, yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Zhu Qingtao meninggal, yang menyebabkan Zhu Mingjiong dan Zhu Mingqiong datang dari Gunung Iblis. Zhu Mingjiong, sang kaisar, berada di tengah-tengah 3 perampokan. Zhu Mingqiong, sang kaisar, dirampok. Apakah Xiao Jiutian dapat menahan kekuatan alam seperti itu? Mu Yun tidak yakin. Tapi kucing mati itu menjawab ya, itu seharusnya tidak masalah. Adapun sosok tingkat Raja Tao di tanah, serahkan saja padanya. Boom! Pertarungan pecah. Segera, Zhu Feng dan Zhu Li merasakan ada yang tidak beres. Di kota Luoshan, terdapat sekitar lusinan Raja Tao, yang sebagian besar berada di tingkat 100 hingga 300 prefektur Tao. Sangat jarang Daowang memiliki lebih dari 300 Daofu. Zhu Feng dan Zhu Li adalah Raja Tao yang sangat kuat dengan kekuatan seperti itu. Di 4 alam, sebagian besar Raja Tao, yang memiliki kurang dari 500 rumah Tao, pada dasarnya akan berusaha untuk naik tahta. Adapun ribuan rumah Tao, siapa yang berani berpikir? Selama bertahun-tahun, salah satu tokoh Raja Tao yang paling kuat di 4 dunia kecil adalah Yue Linglong yang lebih tua dari Tanah Suci Yanyu. Daofu dibuka lebih dari 3.000. Tentu saja hal ini diketahui dunia luar. Terakhir kali di Gudi, Mu Yun melihat Yue Linglong yang lebih tua. Rumah besar Tao-nya telah melebihi 4.000. Bagi Yue Linglong, orang-orang seperti mereka yang berhasil menembus perampokan pertama dan kedua dan mencapai wilayah kaisar dengan ratusan Daofu tidak mengancamnya sama sekali. Tingkat alam Kaisar Daoxin adalah yang paling kompleks. Itu juga perampokan. Ketika orang membuka ribuan Daofu di alam Raja Surgawi, Anda membuka ratusan Daofu, dan orang-orang itu akhirnya melecehkan Anda. Dan Raja-Raja Tao yang telah membuka lebih dari 1000 Daofu juga dapat membuka lebih dari 100 Daofu dan menerobos karakter yang mencapai Kaisar. Oleh karena itu, ranah Kaisar Daoxin tidak hanya bergantung pada level dari kesengsaraan pertama hingga kesengsaraan ke-7, tetapi juga pada berapa banyak Dao yang telah dibuka lawan di tingkat Kaisar Daofu. Adapun tingkat ranah Kaisar Daotian, Mu Yun tidak jelas apakah masih dipengaruhi oleh seberapa banyak Daofu telah terbuka. Namun, Mu Yun merasa meskipun terpengaruh, itu akan sangat melemah. Bagaimanapun, Kaisar adalah Kaisar. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Kaisar. Pengaruh Daofu tidak boleh menyebar ke Kaisar. Dalam analisis terakhir, berapa banyak alam Taofu Tianjun yang telah dibuka? Dalam analisis akhir, belum ada yang mengatakan bahwa hal itu akan mempengaruhi peningkatan dunia di masa depan. Namun sejauh ini, para dewa telah membuka batasan. Makhluk surgawi juga memiliki setidaknya 9.000 kursi. Bagaimanapun, tujuan Mu Yun adalah mencapai batas 9.999 kursi.
Jika Anda tidak mencapai batasnya, Anda tidak akan pernah bisa menembus dan mencapai kaisar. Saat ini, terdapat 395 kuil Tao yang dipenuhi kekuatan Tao. Zhu Li dan Zhu Feng selalu bertarung melawan Mu Yun. Keduanya merasa bahwa seorang Raja Tao yang belum mencapai lebih dari 400 rumah besar Tao, dan kedua bersaudara itu bekerja sama, bukankah mudah untuk menangkapnya? Namun hasilnya tidak sama sekali. Penggunaan formula bernas oleh Mu Yun itu misterius. Dan, setiap rumah besar Tao milik orang ini penuh dengan kekuatan yang kuat dan berlimpah. Dalam hal kekuatan satu Daofu, Mu Yun lebih kuat dari mereka. Ini luar biasa. Faktanya, Mu Yun telah membuka Daofu selama 100 tahun terakhir, tetapi dia tidak begitu saja mengejar kuantitas. Jika tidak, dia sekarang memiliki setidaknya 500 kursi di Daofu. Setiap rumah besar Tao perlu dikembangkan secara ekstrim. Teknik pedang Wu Wei. Pedang itu secepat elang. Pedang itu sekuat harimau. Dengan setiap pedang, ada jenis roh jahat yang sangat berbeda. Sungguh mengasyikkan bisa bekerja sama dengan kekuatan Tao yang melonjak di 395 kuil Tao di Mu Yun. Zhu Feng dan Zhu Li segera menemukan ada yang tidak beres. Tidak peduli bagaimana mereka mengepung dan membunuh Mu Yun, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Mu Yun, tetapi akan membuat Mu Yun melawan mereka dari waktu ke waktu. Zhu Feng memiliki 420 Daofu. Zhu Li memiliki lebih dari 550 rumah besar Tao. Tapi keduanya bekerja sama, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Brengsek, Zhu Feng meraung pelan, dan kekuatannya meledak. Dia berteriak dengan marah, saya harus membunuhnya. Sepatah kata untuk diminum, jubah tubuh Zhu Feng, suara berburu. Kemudian, nafas dalam tubuhnya berputar dan bergerak. Boom! Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi setinggi 100 kaki dan tubuhnya ditutupi rambut tebal, yang sepertinya berubah menjadi postur seperti tubuh. Itu adalah babi yang tingginya ratusan kaki. Bentuknya seperti babi hutan, dan bulunya berwarna coklat keabu-abuan. Bagian depan kepala babi dan dua taringnya berkilauan. Ork umumnya tidak berubah menjadi pertarungan ontologi. Jika berubah menjadi pertarungan ontologi, jelas terpaksa terburu-buru. Ini adalah tubuh klan Gunung Babi yang terbelah. Mu Yun melihatnya, tersenyum dan berkata, babi hutan coklat abu-abu. Mendengar ini, Zhu Feng sangat marah. Mu Yun, mati. Zhu Feng meraung, dan kedua taringnya yang terbuka bersinar. Sua, tinggi tubuhnya 100 kaki, tapi kecepatannya sangat cepat. Itu berubah menjadi cahaya abu-abu coklat dan langsung mengenai Qin Chen di depannya. Roh jahat yang mengerikan muncul. Mu Yun tersenyum muram, menggoyangkan telapak tangannya dan langsung membuka lipatannya. Telapak tangan belas kasihan yang besar. Dengan sebuah tamparan, cahaya Buddha berkedip-kedip seperti segala sesuatu di Duhua dan langsung pergi bersama Zhu Feng. Dharma welas asih yang agung dari 10.000 Buddha. Wajah Zhu Li merosot saat melihat pemandangan ini. Lu Qingfeng ini sebenarnya adalah manusia dari 10.000 Buddha. Tahukah Anda, sebagai kekuatan emas di kerajaan naga, 10.000 Buddha bukan hanya keledai tua botak, tapi juga murid duniawi yang menjaga 10.000 Buddha. Dharma welas asih yang agung adalah salah satu rahasia 10.000 Buddha. Lu Qingfeng ini dapat melatih keterampilan ini karena statusnya tidak sederhana. Di sisi lain, Buddha Puyuan tercengang melihat telapak tangan belas kasihan Mu Yun. Murid duniawi. Dan membuatnya menjadi telapak tangan belas kasihan yang besar. Siapa lelaki ini? Kenapa dia tidak tahu? Mu Yun mengabaikannya dan bergegas ke Zhu Feng. Telapak belas kasihan yang besar meletus, dan teknik pedang Wu mengembun. Dengan pedang dan telapak tangan, nafas di tubuh Mu Yun keluar. Bang! Dalam sekejap, Zhu Feng bergegas dan diguncang kembali oleh telapak tangan Mu Yun. Kemudian pedang panjang Mu Yun terpotong, dan bilahnya tiba-tiba berubah saat ini. Potong yang fana, jangan gerakan pedang Raja Ming. Pedang itu jatuh ke tanah dengan keras. Terdengar suara letupan. Di bawah langit malam, tubuh Zhu Feng terbelah menjadi dua bagian dari dahinya. Mati, sebuah pedang membelah. Zhu Feng bahkan tidak berteriak dan meratap. Zhu Feng, melihat pemandangan ini, Zhu Li menjadi pucat. Bersenandung, Mu Yun menghunus pedangnya lagi, dan napasnya menderu. Dengan satu pedang, pedang itu meraung. Pergi. Mu Yun meledak dengan pedang, dan napasnya meledak hingga ekstrim. Pedang panjang itu menyapu, dan dengan suara mendesis, lengan kiri Zhu Li langsung terpotong oleh pedang. Zhu Li ketakutan.
Pemuda ini terlalu kuat, sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Satu pedang lagi, Mu Yun berteriak pelan, dan Chang Sheng memotong lagi. Ah! Di atas bumi, terdengar jeritan. Kepala Zuli melayang ke samping. Beberapa pedang nafas, Zhu Feng dan Zhu Li mati berturut-turut. Raja Tao lainnya, Kaisar Taoisme, benar-benar tercengang. Zhu Li, yang membuka 550 Daofu, sudah mati. Mu Yun tidak pernah berhenti. Dengan lambaian tangannya yang besar, tripod naga Jiushu melayang ke udara, dan sebuah tripod hancur, merenggut lebih dari selusin nyawa. Sekarang, tokoh tingkat kaisar di Daofu ada di tangannya, dan mereka bukan apa-apa. Di tingkat Raja Tao, mereka yang telah membuka kurang dari 300 rumah Tao tidak layak untuk disebutkan. 300 Raja Tao tingkat tidak dapat mengancamnya. Tripod naga Jiushu merajalela dan mengaum. Kediaman Sang Bagafa benar-benar berantakan. Seorang Raja Tao, Kaisar Daofu, melarikan diri. Ketika Mu Yun membunuh semua pihak, dia memegang pedang di satu tangan dan tripod di tangan lainnya, dan kekuatannya meletus dan mengembun di seluruh tubuhnya. Sebelumnya, di dunia aneh itu, dia sering dianiaya. Bahkan jika kita membuka hampir 400 Daofu, itu juga merupakan peran kecil. Tapi kali ini, itu adalah tampilan yang menarik. Selamat bersenang-senang. Jauh di atas langit, Xiao Jiutian bertarung 3 lawan 1 musuh. Langit malam menderu dan meletus lebih dari sekali. Melihat sosok-sosok melarikan diri, Mu Yun berhenti peduli. Siong kayu putih, Siong Dong. Mu Yun memandang Siong Eucalyptus dan Siong Dong bersaudara. Kalian berdua juga telah diidentifikasi sebagai pengkhianat. Ikuti aku, atau tetap di sini dan mati. Siong Eucalyptus dan Siong Dong saling berpandangan dengan wajah sedih. Apakah kita punya pilihan? Mu Yun kemudian berkata, bawa aku ke paviliun harta karun rumah Tuhan. Lalu pergilah ke rumah lelang kota Luoshan bersama-sama. Mendengar ini, wajah mereka berubah. Tuan Lu, jangan main-main. Siong Eucalyptus segera berkata, kamu telah membunuh Zhu Feng dan Zhu Li. Jika kamu menjarah rumah Chengzu dan rumah lelang Luoshan, klan Gunung Pembelah Babi tidak akan membiarkanmu. Aku takut pada mereka, Mu Yun berkata sambil tersenyum, memimpin jalan. Jika Anda ingin melakukannya, Anda bisa melakukannya. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Kota Luoshan sendiri adalah seorang kaisar, dengan kerjasama dari banyak Raja Tao. Sekarang Zhu Mingqiong dan Zhu Mingjiong ada di sana, dan Xiao Jiutian dapat menghentikan mereka. Hanya ada 3 kaisar. 10.000 lembah iblis harus waspada terhadap gangguan seperti itu. Tidak akan ada peluang bagus lain kali. Siong Eucalyptus dan Siong Dong tidak bisa melawan Mu Yun, jadi mereka membawa Mu Yun ke paviliun harta karun di rumah tuan kota. Arai terlarang bukanlah masalah bagi Mu Yun. Buka rumah harta karun secara besar-besaran, dan Mu Yun langsung memasukinya. Sekilas, ekspresi Mu Yun tercengang. Batu Daoyuan yang tak terhitung jumlahnya, kelas umum, Tianpin, sangat mempesona. Ada juga berbagai jenis biji berharga, emas dan batu, serta pil, prajurit ajaib, salah satu jenis bahan alam, dan harta karun bumi. Untungnya, hulu lama tidak ada di sini. Jika orang tua itu ada di sini, dia pasti menuntut bagian yang sama. Mu Yun melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua harta karun. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa nilai harta karun ini dengan cermat sekarang. Bagaimanapun, seluruh pendapatan ada dalam gambaran langit. Mu Yun butuh waktu lama untuk mengumpulkan harta karun ini dari rumah harta karun yang begitu besar. Meninggalkan rumah harta karun, Xiao Jiutian dan Zhu Mingjiong, Zhu Mingqiong dan Zhu Liangjun masih bertarung. Raja Tao di rumah tuan kota dan kaisar rumah Tao berada jauh dari Mu Yun. Bersenandung, dengan dengungan dingin, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan memotong pedang panjangnya. Boom! Rumah dan istana runtuh di balai kota besar. Panguling, bakar. Ya, Panguling muncul, dan nafas dalam tubuhnya berputar dan bergerak. Dia awalnya adalah sumber pengumpulan api, hingga api murni. Sekarang selama bertahun-tahun, dia telah terikat dengan segel gelap hidup dan mati Mu Yun, dan sekarang dia juga menjadi Raja Taoisme. Nyala api berkobar dan segera mewarnai rumah tuan kota menjadi lautan api. Kota besar Luoshan segera menjadi gelisah. Banyak orang mendengar suara ledakan di sisi lain rumah tuan kota pada malam hari, dan segera melihat api di sisi lain rumah tuan kota membubung ke langit, dan wajah mereka berubah drastis.
Bang! Raungan pelan terdengar. Sebuah gerbang hancur berkeping-keping, dan selusin sosok berguling ke tanah, tewas dan terluka. Di luar gerbang, sesosok tubuh memegang leher seorang prajurit di telapak tangannya dan berkata dengan dingin, serahkan semua barang di lelang Luoshan. Pria itu mencubit lehernya dan berkata dengan keras, rumah lelang Luoshan adalah industri di Lembah Wanyao. Jika kamu melakukan ini, Lembah Wanyao. Klik, nafas pria itu benar-benar sesak. Ada banyak omong kosong, aku tidak tahu. Mu Yun melangkah ke rumah lelang Luoshan. Satu pukulan langsung dibombardir, dan nafas teror di tubuh pecah sepenuhnya. Rumah lelang, tidak takut mati, melawan satu demi satu, tetapi segera, tanah dipenuhi mayat, dan bau darah menyebar. Dipimpin oleh Siong Eucalyptus dan Siong Dong, Mu Yun langsung masuk dan mulai mencari. Singkirkan apa yang berguna dan tidak berguna. Dari basement rumah lelang hingga lantai paling atas, Mu Yun tidak melewatkan apapun. Dalam sekejap mata, rumah lelang besar itu langsung dikosongkan. Berdiri di atas lokasi lelang, Mu Yun melihat ke langit. Apakah Xiao Jiutian baik-baik saja? Dia sekarang memiliki 395 Daofu, yang tentunya bukan lawan kaisar. Jika dia bekerja keras, dia bisa. Tapi Xiao Jiutian ada di sini, jadi tidak perlu bekerja keras. Saya hampir melupakan Sang Buddha. Begitu Mu Yun menunjukkan sosoknya, dia muncul kembali di rumah Tuan Kota. Dia hanya melihat Buddha Puyuan duduk di tanah, tampak serius. Buddha semesta, Mu Yun maju dan berkata, cepat pergi bersamaku. Buddha Puyuan duduk di tanah, memandangi lautan api di sekitarnya, dan kemudian memandang Mu Yun, dan berkata dengan sedih, dermawan Lu, mengapa membunuh? Keledai botak itu palsu. Dia tidak percaya bahwa jika dia mencapai tingkat latihan umum ini, dia tidak akan membunuh. Mereka ingin membunuhmu, dan kamu mencuci lehermu dan menunggu. Mendengar ini, Puyuan terdiam. Kamu pikir aku membunuh terlalu banyak? Mu Yun mencibir, tahukah kamu bahwa 10.000 budamu berada dalam bahaya besar? Amitabha, 10.000 Buddha mendapat berkah dari Buddha, mereka tidak akan. Sekte Tianluo Senchao dan Qibao Liuli memimpin klan Persatuan Wu dan Lembah Wanyao untuk menghancurkan 10.000 Buddha Anda, karena mereka mendapat kabar, Anda 10.000 pasukan yang sulit tampaknya mencapai alam kaisar surga. Begitu dia mengatakan ini, Puyuan melipat tangannya dan bergumam, Amitabha. Ayo, dermawan Lu, kembalilah ke 10.000 Buddha bersama-sama. Petik 2, jangan khawatir. Mu Yun mendongak dan berkata, tunggu sampai kucing itu selesai. Kata-kata Mu Yun jatuh, tetapi Puyuan berkata dengan penuh semangat, bagaimana ini tidak mendesak. Ini melibatkan kelangsungan hidup 10.000 Buddha kita. Ruang bicara. Di udara, bau teror berangsur-angsur hilang. Mu Yun mendongak dengan mata aneh. Pada saat ini, seekor kucing abu-abu, berlumuran darah, jatuh di bahu Mu Yun. Meong, aku sangat marah. Xiao Jiutian mengutuk. Apakah kamu terluka? Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yun melihat Xiao Jiutian mengalami retakan darah di perut dan punggungnya. Zhu Mingqiong, Zhu Liangjun meninggal, dan Zhu Mingjiong melarikan diri. Xiao Jiutian dengan bangga berkata, aku terluka, dan Zhu Mingjiong hampir kehilangan nyawanya. Berkat berlari cepat. Mendengar ini, Mu Yun juga merasa lega. Dia datang kali ini untuk membunuh Zhu Mingqiong dan Zhu Feng. Keluarga Xie menjadi sasaran klan gunung yang membelah babi, tapi itu bukanlah arti dari lembah 10.000 iblis, atau klan gunung yang membelah babi, tetapi arti dari Zhu Mingqiong dan Zhu Feng. Keluarga Xie secara alami aman setelah mematikan denyut nadi ini. Meskipun Xie Guangxi meninggal, keluarga Xie tidak memiliki pilar. Namun kali ini, keluarga Xiao di wilayah Zonglong akan mengurus keluarga Xie. Setidaknya Xie Susu tidak akan berada dalam bahaya besar. Pergi. Mu Yun langsung naik ke udara. Kota Luoshan, dilihat dari kejauhan, di bawah langit malam, di rumah Tuhan, apinya menjulang tinggi. Kegemparan ini pasti akan menyebabkan gelombang di 4 lingkaran kecil, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya tidak relevan bagi Mu Yun. Mengubah wajah Anda adalah masalah besar. Kakak bela diri Lu telah menggunakannya. Gunakan wajah Xie King. Kota Luoshan, api dari rumah Tuan Kota, menyala sepanjang malam. Hingga keesokan harinya, saat matahari terbenam, sekelompok orang datang dari ujung langit. Kelompok orang ini, perkasa, menuju kota Luoshan. Dua sosok pertama memiliki nafas yang kuat.
Seorang pria di sebelah kiri menatap kota Luoshan, dengan mata suram dan acuh tak acuh. Orang di sebelah kanan menghela nafas dan terlihat tertekan. Rumah Tuan Kota sudah hilang. Di kota Luoshan yang besar, rumah Tuan Kota mencakup area yang sangat luas. Dari langit, warnanya hitam hangus. Tapi di sekitar rumah Tuan Kota, hal itu tidak terpengaruh. Apalagi rumah lelang Luoshan juga hangus. Selain itu, tidak ada perubahan lain di kota Luoshan. Melihat pemandangan ini, orang-orang mau tidak mau terlihat jelek. Kota Luoshan ini adalah salah satu dari 10 kota lembah Wanyao di seluruh wilayah Wanyao. Dapat dikatakan bahwa perdagangan menyumbang hampir 1/10 pendapatan lembah Wanyao. Tentu saja, selama bertahun-tahun, 10.000 lembah iblis telah terakumulasi dalam jumlah besar, dan kerugian ini bukanlah apa-apa. Tapi, rumah Tuan Kota dan rumah lelang Luoshan dihancurkan, yang merupakan penghinaan besar terhadap martabat lembah Wanyao. Dibandingkan dengan hilangnya manfaat, wajah adalah hal yang dipedulikan lembah Wanyao. Kedatangan Zhu Yunliang dan Zhu Minglang persis seperti sikap lembah Wandemon. Zhu Yunliang memiliki kesamaan dengan Zhu Yuntao, kepala keluarga dari klan pegunungan yang membelah babi. Kaisar berada di wilayah 3 perampokan, dan memiliki status tinggi di klan gunung yang terbelah babi. Zhu Minglang juga merupakan orang kuat dalam 3 bencana, dan posisinya tidak rendah. Kota Luoshan dikelola oleh klan gunung yang terbelah babi. Kali ini, Tuan Kota Zhu Liangjun terbunuh, Zhu Li dan Zhu Feng meninggal, dan Zhu Mingqiong datang dan juga dibunuh. Hanya Zhu Mingjiong yang masih hidup, tapi Zhu Mingjiong melarikan diri kembali ke klan pegunungan yang membelah babi dan terluka parah. Sekarang dia dirawat di klan. Apakah dia hidup atau mati tidak diketahui. Sekarang, masalah tersebut telah disampaikan secara menyeluruh, dan kedatangan Zhu Yunliang serta Zhu Minglang juga berada di bawah tekanan. Pertama kirim seseorang untuk memadamkan api, lalu bersihkan kekacauannya, lalu mulai penyelidikan. Ya, Zhu Yunliang memberi perintah satu demi satu, dan semua orang segera melakukannya. Kali ini, selain Zhu Yunliang dan Zhu Minglang, ada 10 tokoh penting di kerajaan yang akan datang jika terjadi kecelakaan. Di sini, kota Luoshan mulai pulih dari kekacauan. Pada saat yang sama, di luar kota Luoshan, 300 mil jauhnya, terdapat hutan pegunungan kecil yang membentang lebih dari 10 mil. Mu Yun berlutut dan duduk, dan rumah besar Tao di tubuhnya terus memadatkan kekuatan Tao, napas berputar, dan terus-menerus meletus. Ada 395 Daofu. Selama malam pertempuran, ia terus tumbuh setelah melahap esensi dan dewa darah dari Kaisar Tao, Raja Tao, dan 2 Kaisar Tao yang tak terhitung jumlahnya. Daofu, buat terobosan lagi. 425 kursi. Kecepatan ini sangat cepat. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, Mu Yun sendiri menemukan bahwa membuka Daofu untuk melahap darah dan memurnikan darah dapat meningkat tanpa batas. Artinya, dia perlu bertarung. Pertarungan tanpa akhir. Jika, secara langsung melahap esensi, Ki dan Dewa Darah seorang kaisar, melahap dan mencerna pada saat yang sama, ia dapat secara langsung meningkatkan ratusan ribu kuil Tao. Nyaman. Dengan satu nafas, seluruh tubuh Mu Yun naik turun, dan kekuatannya meledak. 425 Daofu, ini merupakan peningkatan yang luar biasa. Tak jauh dari situ, Xiao Jiutian sedang berdiri, dengan malas berjemur di bawah sinar matahari. Lebih jauh lagi, Buddha Puyuan duduk bersila dan melafalkan nama Buddha. Pria kecil botak ini sudah berlatih di sini sejak tadi malam. Mu Yun tidak terkejut dengan hal ini. Ketika dia bangun dan mendatangi pria botak kecil itu, Mu Yun berkata, klan gunung belah babi akan membunuh keluarga temanku. Aku membunuh orang dan menyelamatkan orang. Tidakkah kalian umat Buddha menganjurkan bahwa menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun Futu 7 tingkat? Apakah saya berbuat baik? Amitabha, pria botak kecil itu menyanyikan nama Buddha dan berkata, pembunuhan dermawan Lu adalah menyelamatkan orang, yang merupakan hal yang baik, tetapi bagi mereka yang terbunuh, Buddha saya juga akan mengirimkan mereka menuju kebahagiaan di jalan, dan berdoa agar mereka menjadi bahagia, orang baik di masa depan. Petik 2. Sayang sekali, bukankah itu, kamu penjahat, aku akan membunuhmu, dan aku akan melampauimu. Kedengarannya terlalu munafik. Bagaimanapun, Mu Yun tidak dapat memahami sifat agama Buddha. Dia tidak akan pernah memasuki Buddha dalam kehidupan ini. Lagi pula,
Siapa yang bisa menyingkirkan 9 wanita cantik dan mengikuti Lao Guangtou untuk memuji agama Buddha? Buddha Puyuan memandang Mu Yun dan berkata lagi, Dermawan Lu, apakah benar atau salah bahwa Sekte Kibao Liuli dan Tian Luo Shen Chao ingin berurusan dengan 10.000 Buddha kita? Kalian para biksu tidak berbohong, dan aku, Lu Qingfeng, tidak akan berbohong kepadamu. Mu Yun kemudian berkata, selain itu, apakah baik bagiku untuk menipumu? Mendengar ini, Puyuan menghela nafas, aduh, kenapa? Mengapa? 10.000 Buddha Anda adalah kekuatan emas. Anda berpura-pura menjadi apa? Tidak bisakah Anda mengetahuinya? Tolong kembalilah ke 10.000 Buddha bersamaku dan laporkan kepada kepala biara. Aku, 10.000 Buddha, akan mengingat bantuan baik hati dari Dermawan Lu. Petik 2. Mu Yun benar-benar ingin menghajar keledai kecil botak itu. Kedengarannya sangat buruk, namun, dia memang berniat mengunjungi 10.000 Buddha. Tapi kita harus menunggu. Tuan Puyuan, tunggu aku di sini. Aku akan kembali dan melihat bagaimana keadaan kota Luoxian sekarang. Aku akan menemuimu lagi. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Ah, ini, Puyuan segera berkata, itu terlalu berbahaya. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Kata Mu Yun sambil pergi. Puyuan duduk di tempatnya, tampak terkejut. Lu Qingfeng, ini terlalu aneh. Mu Yun pergi bersama Xiao Jiutian. Ketika dia muncul kembali di luar kota Luoxian, dia sudah mengenakan gaun merah dan ungu yang sangat mewah. Dia mengenakan brokat, dan rambut panjangnya diikat. Rambutnya bergerak mengikuti angin, dan dia centil. Kali ini, wajar untuk memadukan penampilan Xie Qing. Sebelum sampai di gerbang kota, setiap orang harus diperiksa saat memasuki kota. Jauh lebih parah dari sebelumnya. Setelah memasuki kota, Mu Yun menemukan restoran yang cukup mewah untuk ditinggali, dan kemudian datang ke sebuah restoran. Restoran ini ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi tanpa henti. Apakah kamu mendengar bahwa tuan kota terbunuh? Siapa lagi yang tidak mengetahui hal ini? Ya, penguasa Zuliangjun meninggal, dan beberapa kaisar datang ke klan gunung yang membelah babi. Sekarang seluruh kota sedang mencari binatang buas, yang dikatakan adalah iblis kucing dan seorang pria bernama Lu Qingfeng. Kucing iblis setidaknya adalah 3 perampokan kaisar, dan Lu Qingfeng juga raja Taoisme. Petik 2. Semua orang di sekitar membicarakannya. Dampak dari masalah ini terlalu besar. Kedatangan Zhu Yunliang dan Zhu Minglang pun menarik perhatian Mu Yun. Zhu Tiantu, Xiao Jiutian takjub bisa berada di bawah pohon dunia. Suara Mu Yun terdengar dan berkata, Xiao gugup, biarkan kamu bertarung dengan 2-3 perampokan. Bisakah kamu menang? Mendengar ini, Xiao Jiutian tertawa dan berkata, kamu tidak bisa menang, setidaknya kamu tidak akan kalah, tergantung berapa banyak kaisar Daofu yang kamu buka. Xiao Jiutian Le segera berkata, Mu tua, bayimu luar biasa. Sangat nyaman tinggal di sini. Tanpa diduga, ada seorang wanita di sini. Ping Xianxian telah berada di dunia Zhu Tiantu sejak dia meninggalkan Changyun bersama Mu Yun.